Iya kan Pak? Rezekinya gelap. Jadi anak muda nggak tertarik. Rezekinya gelap. Itu. Dan karena semua pasar bebas tadi itu, maka sumber-sumber daya dikuasai pemilik modal Pak. Itu konsekuensi daripada pasar bebas. Ini ada Gubernur BI, deputi senior. Puluhan tahun himbara perbankan itu, ribuan triliun itu, yang kendalikan pemilik modal. Pak Kiai nggak bisa. Nggak bisa. Saya baru ngadepi karena dikasih tugas pondok presiden untuk membangun koperasi desa. Saya cerita. Koperasi kalau mau pinjam uang, Masya Allah susahnya. Sulitnya luar biasa Pak. Saya rundingan dengan Menteri Keuangan, harus ada peraturan khusus, lahirlah peraturan Menteri Keuangan nomor 49. Udah bisa Bu Menteri ambil pinjam uang? Belum. Lahir lagi peraturan anaknya, peraturan tadi punya anak lagi Pak. Peraturan Menteri Keuangan nomor 63. Udah berapa bulan? Presiden sudah ngomel, udah marah. Kok lama sekali? Sudah bisa ambil uang Bu? Belum bisa. Lahir lagi aturannya, anaknya. Namanya IUC. Saya baca Pak aturannya itu. Orang mau minjam 10 triliun lebih mudah daripada koperasi minjam 3 miliar. Jadi duit yang begitu banyak di perbankan itu dikendalikan, dipakai, dikembangkan oleh kira-kira 50 perusahaan, 20 grup saja. Saya udah cek, saya bisa bertanggung jawabin omongan saya. Saya tanya Menteri BUMN, saya tanya Wakil Menteri BUMN, saya tanya perbankan Himbara. Jadi pesantren berapa? Koperasi berapa? Waduh Pak, 0, jangan-jangan. Saya juga mantan Menteri Kehutanan. Waktu saya Menteri Kehutanan, kalau orang dari kampung, rakyat kita mau bikin kebun sawit 1 hektar, minta pelepasan kawasan hutan, lebih mudah saya ngurus 100.000 hektar ketimbang 1 hektar. Ya kalau begitu kata rakyat, ya sudah nggak usah ngurus saja, garap aja. Nggak usah punya surat. Itu pasar bebas Pak. Memang masih kita maju-maju sekali lagi. Tapi ketimpangan juga jauh. Nah, Bapak-Bapak Ibu sekalian, itulah yang ingin dibalik oleh Bapak Presiden Pak Prabowo. Gampang? Tidak. Karena udah berkarat, sudah 28 tahun. Ini yang ingin dibalik Pak. Kalau dulu negara kuat, kita bangun IPTN, kita bangun PT PAL, kita bangun Petrokimia, kita bangun Bulog, kita bangun pabrik pupuk. Sekarang negara yang bangun jalan. Belum ada yang lain. Karena negara habis uangnya untuk bansos. Bansos. Ya, subsidi. Kenapa bansos subsidi besar? Karena rakyatnya nggak berdaya. Intinya pemberdayaan tidak ada, kurang. Karena ekonomi dikuasai tadi pemilik modal. Maka Bapak-Bapak Ibu sekalian, lahirlah namanya Danantara. Nah, ini maksudnya saya jelaskan ini biar kita backgroundnya, filosofinya mengerti, paham. Karena kalau kita nggak paham nanti kan sepotong-sepotong, pahamnya salah Pak. Ya.
Maka lahirlah Danantara, uang yang banyak tadi itu diambil dulu Pak. Yang tadi diputar-putar oleh pemilik modal, diambil dulu untuk Danantara. Untuk apa Danantara? Agar bisa mengembangkan hilirisasi. India sudah bisa bikin kapal induk, ya kan? Tiongkok teknologinya udah luar biasa. Kita masih diskusi bunga bank haram riba. Nah, itu. Jadi Danantara ini agar hilirisasi kita bisa membangun dari nikel kita sampai baterai. Nah, sekarang kita nggak bisa Pak. Kita punya nikel tapi kita jual jadi tanah air. Nikel dijual Pak. Atau kalau hilirisasi di sini yang bangun semua dari luar. Kita ya jadi buruhnya lagi. Nah, ini tidak. Danantara akan mengembangkan hilirisasi berbagai hal. Hasil tambang, pertanian. Misalnya minyak sawit itu bisa jadi mentega, bisa jadi kosmetik, bisa jadi macam-macam Pak. Bisa jadi biofuel ya. Jadi kita nanti insya Allah tidak akan impor solar lagi. Satu Danantara. Kedua